Halo, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Eka Kartikasari. Saat ini saya bekerja sebagai staf dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Suarmadewa, tepatnya di program studi kedokteran di bagian fisiologi dan biokimia. Untuk riwayat pendidikan, saya menyelesaikan program S1 di bagian biokimia di IPB University dan melanjutkan program studi S2 untuk prodi ilmu biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2015. Sebagai seorang dosen di FKIK Unwar, saya mengampu beberapa mata kuliah di beberapa semester. Untuk mata kuliah terkait dengan bagian biokimia itu tersebar di beberapa blok di beberapa semester. Sistem pembelajaran di FKIK Unwar sendiri itu berbeda dengan sistem pembelajaran di fakultas lain. Untuk di FKIK Unwar, kami menganut sistem blok, di mana beberapa mata kuliah itu terintegrasi menjadi satu pokok bahasan. Sedangkan di fakultas lain itu menganut sistem pembelajaran semester. Untuk itu, rencana pembelajaran yang kami siapkan ialah rencana pembelajaran blok atau RPB. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, sebagai tim pengampu blok, saya dan rekan-rekan pengajar dan juga tim kurikulum dari Medical Education Unit akan bertemu untuk berdiskusi terkait dengan rencana pembelajaran blok atau RPB. Pada RPB nanti akan terkandung mengenai tujuan pembelajaran, silabus, aktivitas pembelajaran, capaian mahasiswa, dan juga akan terkandung dengan bagaimana proses penilaian mahasiswa tersebut. Pada rencana pembelajaran blok, mahasiswa akan diberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang akan dipelajari pada blok tersebut. Seperti halnya pada tujuan pembelajaran tentang biokimia, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dasar dan biokimia dan juga terkait dengan metabolisme sel. Kemudian menganalisis fisiologi membran sel atau juga menganalisis bagaimana peran organel dalam sistem fisiologis tubuh. Untuk bahan kajian dan pokok bahasan nantinya akan terkait dengan jenis substansi yang dapat melalui membran sel, transport aktif, kegiatan atau aktivitas osmosis di dalam sel. Aktivitas atau metode pembelajaran yang nantinya akan dilalui oleh mahasiswa ada beragam, seperti halnya small group discussion, pembelajaran mandiri, kuliah interaktif, pleno, dan juga student task. Untuk small group discussion, mahasiswa akan dipandu oleh satu orang dosen tutor. Dosen tutor ini berfungsi untuk mengarahkan diskusi dari mahasiswa agar mahasiswa mampu untuk melakukan kegiatan 7 jams. Yang pertama misalnya, mahasiswa akan diminta untuk menganalisis kasus, mahasiswa akan menganalisis kata-kata sulit, kemudian berdiskusi terkait dengan prior knowledge yang mahasiswa miliki mengenai proses metabolisme tubuh, kemudian mengenai sistem atau mekanisme kerja dari organel dan jaringan, dan juga mengenai hal-hal yang terkait dengan proses osmosis ataupun substansi-substansi yang ada di dalam tubuh. Kemudian mahasiswa nantinya akan dipandu untuk membuat mind map. Bagaimana mahasiswa dapat mengekstrak hal-hal apa saja yang sudah dilewati selama diskusi sehingga akan terbentuk peta jalan hasil diskusi dari mahasiswa. Di akhir diskusi, tutor juga bertugas untuk memberikan feedback terhadap performa dari kelompok dan performa dari setiap mahasiswa. Selain kegiatan small group discussion, mahasiswa tentunya akan melakukan pembelajaran mandiri. Pada pembelajaran mandiri ini, mahasiswa dapat mengakses Learning Management System atau LMS yang sudah disiapkan oleh tim blok.
Setelah mengikuti proses pembelajaran, kemudian melakukan proses kegiatan belajar mandiri, kemudian student project yang akan dikerjakan oleh mahasiswa sebagai bagian untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada materi tertentu. Kemudian mahasiswa nantinya akan melanjutkan sesi diskusi terakhir, yakni mahasiswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebagai learning objective pada diskusi awal tadi. Seluruh kegiatan yang sudah diikuti oleh mahasiswa diharapkan dapat memperdalam informasi yang dimiliki oleh mahasiswa terkait dengan materi tertentu. Apabila mahasiswa masih memiliki pertanyaan di akhir sesi keseluruhan aktivitas pembelajaran, mahasiswa dapat menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan di pleno kepada pengajar secara langsung. Seluruh aktivitas pembelajaran dan metode pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Seperti halnya mata kuliah biokimia di blok The Human Body from Cell to Person, mahasiswa harus mencapai 5 CPMK. Yang pertama, tentunya mahasiswa diharapkan dapat menganalisis struktur, fungsi, dan proses biokimia sel manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis proses regulasi ekspresi gen pada sel manusia. Kemudian menganalisis sistem kehidupan dan integrasi sel di dalam jaringan untuk mencapai keseimbangan proses metabolisme di dalam tubuh. Yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis hubungan, struktur, dan fungsi seluruh sistem di dalam tubuh. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi sistem di dalam tubuh sehingga tubuh dapat melakukan fungsinya dengan baik. Khusus untuk kegiatan praktikum, diharapkan dosen dapat mentransfer ilmu atau kemampuannya dalam menggunakan alat-alat di laboratorium kepada mahasiswa. Pada kondisi praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat mengenal alat-alat atau bahan yang digunakan di laboratorium. Contohnya pada praktikum keseimbangan asam basa, mahasiswa diharapkan mampu memahami alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk praktikum. Berikut akan saya tampilkan rencana pembelajaran blok yang kami susun. Pada rencana pembelajaran itu tercantum capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Ada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdapat juga sub CPMK, yakni kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa. Pada RPB juga terkandung bahan kajian atau pokok-pokok bahasan yang nantinya akan dibahas pada materi kuliah. Aktivitas atau metode pembelajaran juga dimasukkan ke dalam RPB sehingga mahasiswa paham bahwa ia harus melewati proses small group discussion, pembelajaran mandiri, kuliah aktif, pleno, dan student task sampai nanti ada proses praktikum dan juga ujian. Pada RPB itu tercantum indikator penilaian terhadap aktivitas belajar yang sudah dilalui oleh mahasiswa. Setiap indikator penilaian itu memiliki aspek penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk metode penilaian akan ada penilaian tutor, mini tes, ujian blok, ujian praktikum, serta adanya umpan balik dari instruktur. Berikut video cuplikan terkait kegiatan kuliah, small group discussion, dan praktikum yang saya lakukan terkait dengan materi kuliah biokimia. Kegiatan perkuliahan biasanya saya awali dengan memberikan kuis kepada mahasiswa untuk memantik antusiasme dari mahasiswa tersebut. Kemudian saya akan lanjutkan dengan memberikan learning objektif untuk memandu mahasiswa memahami pokok-pokok bahasan yang akan dibahas. Yang ketiga, saya akan membuka sesi diskusi interaktif antar mahasiswa dan dosen tentunya untuk berdiskusi mengenai mata kuliah. Dan yang terakhir, mahasiswa saya minta untuk menyimpulkan hasil dari diskusi materi kuliah pada hari tersebut. Baik, selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi biokimia
yang berfokus pada regulasi asam basa yang dilakukan oleh ginjal, sehingga keseimbangan di dalam tubuh itu tetap terjaga. Saya Kartika dari Departemen Fisiologi dan Biokimia akan memandu kuliah pada hari ini. Baik, sebelum kuliah kita mulai, jadi saya ingin bertanya dulu, adakah yang paham dengan gambar ini, adik-adik? Jadi ada seseorang yang sedang berupaya untuk mendaki gunung, kemudian dia mengalami pusing, sakit, kemudian tidak bisa bernafas dengan baik dan lemas. Apakah kondisi yang mungkin terjadi pada seseorang ini dengan kondisi kadar oksigen di atas pegunungan itu sangat rendah? Silakan, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi untuk kasus ini adalah salah satu bagian kenapa sistem buffer atau larutan penyangga itu penting untuk menyeimbangkan kondisi fisiologis di dalam tubuh. Silakan adik-adik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bupinda Arsana dengan NIM 2270121173. Ada 5 learning objective adik-adik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai sistem cairan di dalam tubuh, di mana tentunya kalau misalnya kita bicara dengan sistem cairan, kita akan bicara kompartemennya, di mana cairan ini ada, apakah di dalam sel, di luar sel, atau ruang antar sel. Kemudian kita akan membahas bagaimana sistem keseimbangan asam dan basa dan larutan penyangga. Kemudian adik-adik juga nanti akan memahami bagaimana kontrol dari ginjal itu terhadap fungsinya untuk meregulasi pH. Dan yang terakhir, kita akan memahami bagaimana regulasi dari hormon dan ginjal untuk keseimbangan dari proses elektrolit. Baik adik-adik, ini adalah distribusi dari cairan. Karena di dalam tubuh kita itu mengandung 70% cairan. Nah, terdistribusi dalam beberapa organ berikut. Ya, ini jadi otak dan darah itu adalah, dan liver juga ginjal itu adalah distribusi cairan tertinggi di dalam tubuh ya adik-adik. Nah, dari 70% cairan di dalam tubuh manusia, jadi kita memerlukan intake-nya itu sebesar 2,2 liter per hari. Kemudian hasil atau produksi dari metabolisme sendiri itu 0,3 liter per hari. Nah, kemudian untuk peran ginjal sendiri dalam meregulasi keseimbangan asam dan basa itu dilakukan dengan 3 mekanisme adik-adik. Yang pertama adalah ginjal dapat melakukan sekresi terhadap H+ yang kelebihan di dalam plasma, sehingga bisa meningkatkan pH-nya sehingga tidak terjadi asidosis. Cara dari yang kedua adalah ginjal melakukan reabsorpsi dari asam karbonat yang dikeluarkan, yaitu HCO3. Kemudian dia juga akan memproduksi HCO3 baru untuk berikatan dengan H+ sehingga membentuk H2CO3. Nah, hal inilah yang dilakukan ginjal sehingga dia bisa meregulasi asam dan basa sehingga tidak terjadi proses asidosis dan alkalosis. Untuk lebih mempermudah pemahaman, kita lihat dari fungsinya adik-adik. Ini adalah gambar struktur REN yang kita miliki. Kemudian ada tubulus proksimal, kemudian ada tubulus distal dan tubulus collectivus. Nah, pada saat H+ ini banyak di dalam plasma, itu akan diekskresikan atau disekresikan melalui tubulus. Kemudian H+ ini nantinya akan berikatan dengan buffer-buffer penyangga yang dimiliki oleh tubuh. Ada 3 jenis buffer yang dimiliki oleh tubuh, yaitu buffer NH3 atau buffer amonia, kemudian buffer fosfat, dan juga buffer HCO3. NH3 nantinya akan berikatan dengan H+ adik-adik, sehingga nanti akan menjadi NH4 atau amonia yang akan dibuang melalui urin. Kemudian buffer fosfat juga akan berikatan dengan H+ menjadi H2PO4 dan nantinya akan dibuang melalui urin. Nah, apabila terjadi asidosis di dalam urin, yakni kelebihan H+, HCO3 akan direabsorpsi
masuk kembali ke dalam tubuh untuk nantinya berikatan dengan H+ membentuk H2CO3 dan akan dirilis kembali menjadi H2O dan CO2, di mana CO2 merupakan bagian akhir dari proses pernafasan. Kemudian akan terjadi sekresi dari ion H+ melalui urin. Di yang belakang, adik yang belakang ada pertanyaan, silakan. Baik, izin bertanya, perkenalkan nama saya Pandai Bagus Nangga Parmananta dengan NIM 227012161. Izin bertanya, pada slide di depan, apa saja sih elektrolit yang ada dalam tubuh? Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana sih caranya tubuh kita untuk menyeimbangkan air, adik-adik? Water balance. Nah, dengan cara memperkerjakan mekanisme dari hormon yang dimiliki oleh tubuh. Pada saat terjadi ketidaksesuaian cairan di dalam tubuh, meningkatkan osmolalitas dari darah. Artinya adalah pada saat osmolalitas darah meningkat, artinya ada yang tahu zat terlarutnya meningkat, ya. Jadi darahnya makin kental, adik-adik. Pada saat hal ini terjadi penurunan tekanan darah. Kemudian penurunan tekanan darah itu akan menyebabkan reaksi dari angiotensin 2, di mana terjadi peningkatan dari angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 yang meningkat ini akan menstimulasi rasa haus dari bagian hipotalamus otak. Jadi kalau misalnya adik-adik yang merasa haus di sini, jadi itu pada saat ini terjadi kondisi peningkatan dari angiotensin 2. Pada saat ginjal kita merilis hormon renin ke darah, itu yang terjadi adalah pengeluaran dari angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 dibantu oleh angiotensin converting enzyme itu menjadi angiotensin 2 dan nanti diubah menjadi aldosteron. Nah, angiotensin 2 itu menstimulasi sekresi dari aldosteron, di mana si aldosteron itu akan menstimulasi reabsorpsi dari Na+ dan H2O. Ini adalah perbedaan mekanisme kerja dari antidiuretik hormon dan aldosteron. Untuk antidiuretik hormon sendiri, dia lebih bekerja mengenai rasa haus, bagaimana air itu masuk kemudian air itu diserap. Tapi untuk yang aldosteron, dia lebih kepada penyerapan elektrolit, baik itu sodium maupun potasium. Untuk mengakhiri kuliah hari ini, saya undang satu mahasiswa dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan Rara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bu Kartika, perkenalkan nama saya Indonesia dengan NIM 227012193. Jadi yang bisa saya simpulkan dari sistem buffer pada perkuliahan hari ini yaitu kuncinya adalah di hidrogen. Nah, mengapa pH itu harus di angka 7,4 supaya protein, hormon, dan lain-lain itu bisa bekerja dengan baik, dan biasanya perubahan pH itu nantinya akan mengganggu ke sistem protein. Nah, agar pH 7,4 ini diperlukan adanya sistem buffer tersebut karena sebagai penyangga supaya ketika adanya peningkatan hidrogen ataupun OH- nilai pH-nya tidak terlalu besar perubahannya. Mungkin sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik. Jadi apabila dari teman-teman ada yang masih ingin mempelajari lebih dalam lagi terkait fungsi buffer di dalam tubuh dan hormon-hormon yang berperan dalam keseimbangan asam basa dan juga cairan di dalam tubuh, ada 3 buku yang saya gunakan. Jadi adik-adik bisa baca di reference ini dan juga bisa mengakses LMS untuk mengakses e-library untuk mengecek informasi-informasi terkait reference ini. Dan adik-adik juga bisa menggunakan fitur tanya ahli ya adik-adik apabila pada proses pembelajarannya ada yang kurang paham terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat. Udah, terima kasih ya. Baik, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi untuk kegiatan diskusi pemicu pertama mengenai pre-travel consultation, di mana kita akan membahas pemicu pertama dengan kasus yang sudah disiapkan oleh tim blog. Untuk kegiatan hari ini akan dipimpin oleh Adi. Dipersilakan Adi sebagai ketua diskusi pada hari ini. Silakan. Baik, selamat pagi Monika, selamat pagi teman-teman. Jadi langsung saja kita mulai ke pemicu. Bagi teman-teman yang ingin membacakan pemicu, dipersilakan ya kepada Vino.
Baik, izinkan saya untuk memicu pada pagi hari ini yang berjudul Ibu Khofifah umroh dengan selamat. Khofifah, seorang perempuan berusia 67 tahun, datang ke klinik Warmadewa untuk berkonsultasi sebelum melakukan ibadah umroh ke Mekah 6 bulan ke depan. Hasil anamnesis diketahui Ibu Khofifah telah terdiagnosis dengan PPOK dan secara rutin minum obat seperti methylprednisolon dan salbutamol spray sejak 3 tahun yang lalu. Kadar gula darah juga meningkat sejak 3 bulan yang lalu. Ibu Khofifah akan umroh bersama dengan suaminya yang juga seorang penderita dislipidemia dan diabetes. Ibu Khofifah dan suami selain berkonsultasi mengenai penyakitnya sebelum umroh, dia juga ingin mengkonsultasikan anak laki-lakinya yang berusia 23 tahun. Anak adik-adik untuk diskusi pada hari ini. Jadi memang ada beberapa hal yang sudah saya nilai terkait dengan partisipasi aktif dan juga bagaimana cara berpikir kritis adik-adik dalam menyelesaikan masalah yang tadi kita temukan dalam kelompok diskusi. Jadi setelah kita membentuk mind map dan learning objective tadi, harapannya minggu depan kita bisa diskusi lagi berdasarkan studi literatur dan juga kuliah yang adik-adik dapat. Baik, sekian diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak. Kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Selamat siang. Baik adik-adik, ini adalah sesi keempat praktikum titrasi asam basa. Jadi di depan kalian sudah ada dua bahan ya. Jadi ada asam kuatnya HCl 0,1 yang akan dititrasi dengan KOH 0,1. Kemudian ada asam lemah, asam sitrat 0,2 M yang akan dititrasi dengan KOH 0,2. Ya, jadi diperhatikan alat dan bahan yang ada di meja. Kemudian nanti kalian akan mentitrasi sesuai dengan pasangan yang tadi saya sampaikan pada saat kuliah pengantar praktikum. Nah, kemudian untuk penambahannya tadi saya sampaikan ada Erlenmeyer di depannya kalian. Jadi cek ada yang Erlenmeyer, ada yang Becker Glass. Jadi untuk penambahan asamnya itu bukan 10 mili tapi 20 mili. Baik ya, jadi ingat penambahan asamnya itu bukan 10 mili tapi 20 mili. Itu dipastikan. Kemudian KOH itu ditaruh di buretnya. Nah, sebelum memulai praktikum tolong dipastikan semua kancing jas lab itu sudah terkancing dengan rapi. Handphone hanya boleh satu saja di atas meja, itu hanya untuk baca panduan praktikum. Di akhir praktikum itu kalian akan membuat laporan praktikum ditulis tangan. Nomor 1 pertanyaannya, pertanyaan nomor 1 adalah kalian mention sebutkan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Kemudian nomor 2 data dan grafik hasil titrasi HCl dengan KOH. Yang nomor 3 data dan grafik hasil titrasi asam sitrat 0,2 dengan KOH. Itu nomor 2 dan 3 itu dengan pembahasan kenapa, apa yang terjadi, kenapa pH-nya nggak nyampe 7. Karena praktikum ini kalian harus mencapai pH 7. Ya, kenapa nggak nyampe 7? Kalau misalnya nanti sesuai dengan di praktikum itu nggak nyampe pH 7, pH-nya mungkin 8, 9, 10.
Kemudian yang keempat itu hasil perhitungan. Berapa banyak volume KOH 0,1N yang diperlukan untuk mentitrasi HCl 0,1N dengan volumenya 20 tadi kan, 20 mili. Berarti volume KOH-nya berapa? Ini itu laporannya ada 4 di akhir praktikum. Ada pertanyaan? Adik-adik silakan. Proses pertama, ambil dulu 20 mili larutan asam, dimasukkan ke dalam beker glass atau Erlenmeyer ya. Jadi diperhatikan alat dan bahannya yang mana. Jadi sesuai dengan tujuan praktikum hari ini, yang pertama kita untuk memahami alat dan bahan apa aja sih yang digunakan untuk proses titrasi asam dan basa. Kemudian yang kedua, kalian paham dengan proses titrasi asam basa. Jadi bagaimana titik keseimbangan ekivalen antara asam lemah dan asam kuat dititrasi dengan basa. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus paham mengenai prinsip pembentukan buffer, yaitu asam basa beserta asam basa konjugasi. Yang bertanya untuk campuran titrasinya itu saya masih agak bingung, sebenarnya dia itu dicampur dengan yang konsentrasi KOH-nya juga. Sekian, terima kasih. Baik, adik-adik saya ulangi lagi ya. Jadi yang ada di Erlenmeyer atau beker glass itu adalah asamnya. Jadi either itu HCl ataupun asam sitrat. Kemudian yang ada di buretnya untuk titrasi itu basanya KOH 0,1 atau KOH 0,2. Integrasi learning management system dalam sistem pembelajaran atau aktivitas pembelajaran blok itu dapat memberikan online learning experience kepada mahasiswa. Pada LMS, mahasiswa dapat mengakses beberapa fitur, yakni mahasiswa dapat mengakses buku blog yang sudah terupload di LMS, mengakses slide kuliah dari tim pengajar, rencana pembelajaran blog juga dapat diakses mahasiswa beserta kontrak perkuliahan. Untuk setiap unit pembelajaran, mahasiswa dapat mengakses pemicu, kemudian tugas-tugas atau bahan untuk menyelesaikan student task atau student project, melakukan diskusi, dan juga menggunakan fitur tanya ahli apabila dalam proses pembelajarannya mahasiswa masih kebingungan terhadap topik tertentu. Mahasiswa juga dapat mengakses materi-materi praktikum, video-video interaktif. LMS sendiri sudah terintegrasi dengan e-library sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi lebih luas. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan terkait materi yang saya bawakan, yakni materi terkait dengan biokimia dan fisiologi. Semoga sebagai pendidik dan pengajar, saya bisa membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk belajar dengan aktivitas dan metode pembelajaran yang beragam, sehingga lulusan akan menjadi lulusan yang adaptif, kreatif, inovatif, dan tentunya berwawasan global, dan mahasiswa dapat belajar secara mandiri melalui proses pembelajaran problem based learning dan sejalan dengan student center learning. Terima kasih.